Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Eva Latifatul Hazizah dengan NIM 2020 008157. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi terkait ekonomi dan keadilan. Yang pertama itu ada keadilan. Nah, keadilan itu merupakan suatu topik yang penting dalam etika. Sulit sekali untuk dibayangkan orang atau instansi yang berlaku etis tetapi tidak mempraktikkan suatu keadilan atau bersifat tak acuh terhadap ketidakadilan. Secara khusus, keadilan itu penting dan konteks atau ekonomi dan bisnis karena tidak pernah sebatas perasaan atau sikap batin saja, namun menyangkut kepentingan atau barang yang dimiliki atau dituntut oleh berbagai pihak, karena itu masalah keadilan sangat penting. Selanjutnya itu ada konsep dasar ekonomi. Nah, konsep berasal dari bahasa Yunani yang berarti ekonomia, yang berarti manajemen atau rumah tangga. Nah, asal kata aikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau mengatur suatu permintaan. Adapun yang dimaksud ahli ekonomi atau ekonom adalah yang menggunakan konsep atau data dalam bekerja. Nah, adapun dalam mempelajari nilai yang disampaikan tersebut sesuai usaha manusia tentang ekonomi yang disebut adalah nilai ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan suatu kumpulan teori yang dimana bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan berbagai mencari pengertian, hubungan sebab dan akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, di ekonomi ini mempunyai teori yang merupakan kerangka konsep yang berarti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dari analisis atau metode-metode tertentu dapat kita lihat adanya pola-pola tertentu yang menghubungkan teori peristiwa dalam ekonomi tersebut. Selanjutnya itu ada hakikat dan keadilan. Nah, definisi yang ada pada zaman Kaisaran Roma, karena pada zaman ini orang-orang Roma atau kuno terkenal dalam hal menciptakan suatu sistem hukum yang bagus atau ius Romanum yang masih dikagumi dalam dan dipelajari sehingga dapat kita lihat pada sejarawan tetapi tidak juga oleh para ahli hukum. Nah, pengarang Roma ini yang dalam kasus keadilan ini mengutip orang yang bernama Celsus. Nah, beliau menggambarkan keadilan dengan singkat sekali sebagai Tribur Quiaque sum, atau dalam bahasa Indonesia memberikan kepada seorang yang tidak punya. Nah, kita bisa lihat dari titik ini tolak untuk refleksi atau tentang keadilan memang sebaiknya menjadi tolak ukur dalam keadilan. Orang itu harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemudian di sini ada ciri khas dalam keadilan. Yang pertama itu keadilan tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai outer directedness atau Jifinis, mustahil jika saya berlaku adil atau tidak adil terhadap diri saya sendiri. Nah, yang kedua itu ada keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, sehingga keadilan itu mengikat kita mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan keadilan tersebut. Nah, ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi. Yang ketiga itu ada keadilan menurut persamaan atau equality. Nah, atas dasar apa keadilan ini kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi milik hak atau hak. Next, yang selanjutnya itu ada pembagian keadilan. Baik, keadilan ini yang pertama ada pembagian klasik. Nah, yang disebut pembagian klasik ini karena mempunyai tradisi yang panjang. Dalam
dalam keadilan ini ada sehingga berkaitan dengan kewajiban atau hak yang bisa dibedakan. Nah, yang menyangkut kewajiban individu terhadap masyarakat, kemudian kewajiban masyarakat terhadap individunya, kemudian akhirnya kewajiban individu ini terjadi satu sama lain. Nah, dari keadilan tersebut, masing-masing keadilan umum dan distributif. Nah, selanjutnya itu ada 3 keadilan. Yang pertama itu keadilan umum atau general justice. Nah, berdasarkan keadilan ini, para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat, atau secara konkret berarti apa yang menjadi haknya itu akan kembali menjadi haknya. Nah, keadilan ini menyajikan landasan untuk paham common good atau yang bisa disebut dengan kebaikan umum atau kebaikan bersama. Karena adanya common good, kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya itu ada keadilan distributif atau distributif justice. Nah, berdasarkan keadilan ini, negara secara konkret dan pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada masyarakat. Nah, dalam bahasa Indonesia ini bisa kita sebut dengan keadilan membagi harta. Nah, selanjutnya itu ada keadilan komutatif atau komutatif biasa. Nah, berdasarkan keadilan ini, setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Selanjutnya itu ada pembagian modern, di mana pembagian ini dikemukakan dari beberapa hal. Nah, yang pertama itu ada keadilan distributif atau distributif justice. Nah, benefits and burdens, hal-hal yang enak atau dipandang sama manusia itu untuk mendapatkan atau maupun hal-hal yang menurut pengorbanan harus dibagi secara adil dan merata. Kemudian ada keadilan distributif ada keadilan retributif atau retributive justice, berkaitan dengan terjadinya kesalahan atau hukuman, denda, kemudian diberikan kepada orang yang bersalah. Nah, semua ini harus bersifat adil, karena apa? Untuk memenuhi hukuman yang dapat dinilai itu, salah satunya orang atau instansi yang dihukum itu harus tahu apa yang dilakukan dan apa yang harus dilakukannya dengan bebas. Kemudian syarat tersebut dapat diperuntukkan menjadi syarat dan kesetiaan. Kemudian harus dipastikan bahwa orang yang dihukum benar-benar melakukan perbuatan yang salah dan kesalahannya itu harus dibuktikan dengan meyakinkan keadilan. Nah, selanjutnya itu ada keadilan kompensatoris. Nah, atau compensatory justice. Berdasarkan keadilan ini, orang yang mempunyai kewajiban atau kewajiban moral memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang mereka rugikan. Selanjutnya itu ada pembagian keadilan individual dan keadilan sosial. Nah, dua macam keadilan ini sangat berbeda ya, karena pelaksanaannya juga yang sangat berbeda. Pelaksanaan keadilan individual ini tergantung pada kemauan atau keputusan orang, atau bisa juga beberapa orang saja. Nah, dalam pelaksanaan keadilan sosial ini, satu orang atau beberapa orang saja itu tidak berdaya, karena pelaksanaan keadilan sosial ini tergantung pada struktur masyarakat pada bidang ekonominya, kemudian politik, dan sosial budaya. Selanjutnya itu keadilan distributif pada khususnya. Yang pertama itu keadilan distributif meliputi dua hal. Yang pertama itu keadilan komutatif, di mana keadilan komutatif ini dianggap penting dalam bisnis karena banyak diadakan transaksi, kemudian perjanjian dan suatu kontrak kerjanya. Yang kedua itu ada keadilan distributif, di mana keadilan ini dianggap penting karena dalam hal ini menyangkut masalah membagi supaya dapat mengambil keputusan yang bertanggung
Jawa. Dalam kasus ini atau dalam keadilan distributif ini, keputusan yang dibuat itu harus beralasan dan tidak boleh bertindak sembarangan atau seenaknya saja. Nah, kemudian di sini ada prinsip keadilan distributif. Di sini ada prinsip formal dan prinsip material, di mana prinsip formal ini menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama pula, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Nah, prinsip ini menolak perlakuan pilih kasih ya, pandang bulu atau minyak dengan cara berat sebelah atau tidak adil. Kemudian yang kedua itu ada prinsip material, di mana prinsip ini menunjukkan kepada salah satu aspek atau relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan hal-hal yang dicari oleh berbagai orang. Nah, berikut ini ada 6 prinsip material keadilan distributif yang cara kasusnya memperhatikan konteks ekonomi dan bisnis. Yang pertama itu ada bagian yang sama, di mana bagian ini harus bersifat adil, membagi atas dasar kerugian atau merupakan salah satu unsur untuk mempraktekkan suatu prinsip ini, karena dengan adanya itu semua orang mendapat peluang yang sama. Yang kedua itu ada kebutuhan, di mana dalam prinsip ini kita harus berlaku adil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian ada hak, di mana prinsip ini harus berlaku adil pula sesuai dengan haknya, misalnya dalam hak pekerja. Yang selanjutnya itu ada usaha, yang dimana prinsip selanjutnya ini perlu kita pahami tentang pembagian yang adil. Nah, misalnya itu di tempat kerja karyawan yang bekerja lebih lama akan mendapatkan gaji atau uang tambahan, uang lebih tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu ada kontribusi pada masyarakat. Nah, dalam prinsip ini menyangkut dengan keadilan. Nah, misalnya nih seorang pejabat tinggi diperlakukan dengan cara lain dari orang biasa. Kemudian prinsip ini harus dipakai dengan hati-hati ya, karena mudah disalahgunakan. Dan yang terakhir itu ada jasa, di mana dalam konsep ini menjadi alasan untuk memberikan sesuatu kepada orang atau yang tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya karyawan ini harus berpartisipasi atau khusus yang diberikan bonus pada akhir tahun, kemudian ia itu tidak diberikan kepada karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada teori dalam keadilan distribusi. Yang pertama itu ada teori egalitarianisme, di mana teori ini didasarkan atas prinsip pertama. Mereka mendapatkan bahwa kita itu membagi dengan adil bila semua mendapat bagian yang sama. Kemudian membagi dengan adil itu berarti membagi secara rata. Sama rata, sama rasa merupakan sebuah semboyan egalitarian yang bersih. Dan yang kedua itu ada teori sosialistis, di mana teori ini tentang keadilan distributif memilih prinsip membutuhkan sebagai dasarnya. Nah, dalam prinsip ini, dalam teori ini diatur dengan adil, kemudian kebutuhan semua warganya itu akan terpenuhi. Yang ketiga itu ada teori liberalistis, yang dimana teori ini menolak atas pembagian dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia ini adalah makhluk yang bebas, kita juga itu perlu membagi menurut usaha-usaha kita masing-masing atau sesuai individunya. Dan kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu. Nah, teori keadilan distributif yang membatasi diri ini pada suatu prinsip ternyata sulit dipertahankan. Untuk membagi dengan adil, kita harus memperhatikan semua prinsip material yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada keadilan menurut dari beberapa para ahli.
Yang pertama itu menurut John Rawls tentang keadilan distributif. John Rawls ini berpendapat kita itu membagi dengan adil pada masyarakat jika kita membagi rata, kecuali ada alasan untuk membagi dengan cara lain. Menurut Rawls, kita juga harus berbagi dengan adil dalam masyarakat karena adanya social primary goods atau nilai-nilai sosial yang primer. Nah, dalam arti hal-hal tersebut sangat kita butuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga negara dan masyarakat. Di sini ada nilai sosial primer menurut John Rawls. Yang pertama itu ada kebebasan dasar seperti kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan hati nurani, dan kebebasan berkumpul, integritas pribadi, serta kebebasan politiknya. Selanjutnya yang kedua ada kebebasan bergerak dan kebebasan berekspresi. Selanjutnya yang ketiga ada kekuasaan dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan dan posisi-posisi penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada pendapatan milik, dan yang terakhir itu ada dasar-dasar sosial dari harga diri atau self-respect. Nah, selanjutnya itu menurut Robert Nozick tentang keadilan distributif, di mana di sini distributifnya disebut Enlightenment Theory atau dijelaskan menjadi landasan HAM. Nah, menurut Nozick sendiri ini, kita memiliki suatu alasan dengan adil jika pemilik itu berasal dari keputusan. Nah, bebas untuk kita mempunyai landasan tersebut. Di sini ada 3 kemungkinan yang menularkan 3 prinsip menurut Robert Nozick. Yang pertama itu prinsip original equation, kita untuk memperoleh suatu untuk pertama kali dengan misalnya memproduksi suatu barang jasa. Kemudian yang kedua itu ada prinsip transfer, kita juga memiliki sesuatu karena diberikan oleh orang lain atau sesuatu yang diberikan atas keinginan orang tersebut. Yang ketiga itu ada prinsip retrification of industry. Kita juga mendapat sesuatu kembali sebelumnya yang dicuri dari kita. Umpamanya itu kita mendapatkan sesuatu yang memang tadinya kita tidak menginginkan. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran etika bisnis pada PT PLN. Nah, PT perusahaan atau listrik negara atau disebut Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan listrik nasional. Nah, saat ini PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik yang sekaligus pendistribusi. Nah, dalam PT PLN ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakatnya, sehingga mendistribusikan secara merata. Usaha PLN ini kendalanya itu pada jenis monopolinya. Kemudian PT PLN ini merupakan penjual atau produsen tunggal, produksi yang memproduksi suatu perkabelan tanpa barang pengganti yang legal, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun mereka pengen. Nah, di sini ada analisis yang saya lakukan, itu dilihat dari teori etika deontologi. Nah, dalam kasus ini, PT atau perusahaan listrik ini sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Tetapi jika diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN ini belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi, menurut teori etika deontologi, tidak etis dalam kegiatan usahanya jika dilihat dari teori etika teleologi. Dalam kasus ini, monopoli di PT PLN berbentuk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pada pengaturan ini penyelenggaraan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alamnya, serta pengaturan hubungan hukumnya pada negara untuk kepentingan mayoritas masyarakatnya ini
sebesar kemakmuran rakyat. Nah, maka PT PLN ini dinilai etis bila ditinjau dari segi etika bernilai. Nah, jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PLN ini bila ditinjau dari teori utilitarianisme ini, nilai tidaknya tidak etis karena mereka melakukan monopoli sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Nah, dari wacana yang di atas dapat kita simpulkan bahwa tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha berdasarkan. Baiklah, dari materi yang dapat saya sampaikan, dapat saya simpulkan di sini kehidupan yang masih terus berjalan ini tidak luput dari etika bisnis. Seiring dunia bisnis yang memerlukan keadilan dan tata cara yang baik di dalamnya, kemudian segala hal yang sudah dibahas, kurang lebihnya seperti membahas teori keadilan distributif, menurut dari berbagai perspektif yang kita disimpulkan akan bermuara pada jawaban keadilan itu sangat penting dalam ekonomi. Nah, untuk itu ketika kita akan memulai sebuah bisnis, kita itu harus perlu memperhatikan etika dan keadilan di dalamnya, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika apabila sudah menjalankan suatu bisnis tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.